Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmat serta karunia-Nya. Termasuk di antaranya nikmat kesehatan, nikmat umur panjang serta nikmat kesempatan yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan menunaikan satu di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak kalah pentingnya, nikmat yang tak kalah agungnya, yaitu nikmat Islam serta nikmat iman yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, jangan sampai kalian meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, yaitu Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jikalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Kalau engkau tidak malu melakukan hal ini hal itu, lakukanlah sesukamu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil, dapat kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama adalah bahwa sifat malu adalah warisan para nabi terdahulu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah berkata terkait perkataan dalam hadis tersebut, sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan nabi terdahulu. Ini menunjukkan bahawa nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi selanjutnya, mereka memiliki rasa malu. Yang dimaksud dengan an-nubuwah al-ula adalah kenabian yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan umat terdahulu bisa saja dinukil menjadi atau melalui wahyu, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal tersebut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan nabi-nabi yang terdahulu menunjukkan bahwa perkataan ini memiliki faedah yang besar sehingga sangat penting untuk diperhatikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah
bahwa rasa malu merupakan bentuk keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Malu merupakan bagian dari keimanan. Dan rasa malu ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya was-sitra fa idza iktasala ahadukum falyastatir." Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha malu dan Maha menutupi. Allah cinta terhadap sifat malu dan tertutup. Maka jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah ia menutupi. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malu ada dua macam, yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak sesama. Malu yang berkaitan dengan hak Allah, seperti seseorang harus merasa malu. Dia harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat setiap perbuatan yang dilakukan oleh kita. Baik larangan yang diterjangnya maupun perintah yang tidak dilakukannya misalnya. Maka jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu malu. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terkait apa yang kita lakukan. Baik itu kita lakukan secara terang-terangan ataupun yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah malu yang berkaitan dengan hak manusia. Maka seseorang juga harus memiliki rasa malu ini agar ketika berinteraksi dengan sesama manusia, ia tidak berperilaku yang tidak pantas. Ia tidak berperilaku yang mengandung sifat tercela, berakhlak jelek misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan malu juga ada yang merupakan bawaan, dan malu ada yang semestinya diusahakan, dilatih. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana manusia telah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malu, ketika dia masih kecil saja sudah memiliki sifat demikian. Dia malu berbicara kecuali jika ada urusan yang mendesak, atau tidak mau melakukan sesuatu ketika dia harus dipaksa, karena dia adalah seseorang yang pemalu. Sedangkan malu jenis kedua adalah malu karena harus dilatih, hasil dari sebuah latihan. Orang seperti ini biasa cekatan dalam berbicara, dalam berbuat, kemudian ia berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat malu, dan dia tertular sifat ini. Rasa malu yang pertama di atas lebih utama daripada yang kedua. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, bagaimana memupuk sifat malu? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menerangkan bahwa malu yang mesti diusahakan bisa diperoleh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasa Allah dekat dengannya. Inilah tingkatan keimanan yang paling tinggi, bahkan derajat ihsan yang paling tinggi. Sifat malu bisa muncul pula dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan beberapa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika rasa malu yang diusahakan ini pun tidak bisa diraih, maka seseorang tidak akan bisa tercegah dari melakukan keharaman. Seakan-akan iman tidak ia miliki. Na'udzubillahi min dzalik. Hal yang sama juga diterangkan oleh Syekh Sa'id Ibn Nasir As-Sathri. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa malu adalah sesuatu akhlak yang terpuji, kecuali jika ia malu melakukan kebaikan, ia malu melakukan amar ma'ruf misalnya, ia malu melakukan nahi mungkar misalnya, maka hal tersebut jatuh kepada sifat yang tercela, malu pada sesuatu kebaikan. Jadi ingat, sifat malu terpuji jika seseorang memiliki sifat tersebut tidak menjadikannya meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika tidak malu, lakukanlah sesukamu. Apa yang dimaksud dengan ini? Para ulama mengatakan bahwa perkataan ini adalah satu dari dua makna. Yang pertama adalah kalimat tersebut bermakna perintah, dan perintah ini bermakna mubah. Maknanya adalah jika perbuatan tersebut tidak membuatmu malu, maka lakukanlah sesukamu. Maka makna pertama ini kembali kepada perbuatan. Kemudian yang kedua, kalimat tersebut bukanlah bermakna perintah. Para ulama memiliki dua tinjauan dalam perkataan yang kedua ini. Kalimat perintah tersebut bermakna ancaman. Jadi maknanya adalah jika kamu tidak memiliki sifat malu,
maka lakukanlah sesukamu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lakukanlah sesukamu, lakukanlah sekehendakmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terkait apa yang kalian lakukan. Maka maksud ayat ini bukan maksudnya agar kita melakukan sesuatu kita di antara perkara-perkara maksiat. Namun maksud ayat ini adalah ancaman. Jika kau tidak memiliki rasa malu, jika kau melakukan apapun yang kau mau, lihatlah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terkait apa yang kalian lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalimat perintah tersebut bermakna berita. Jadi maknanya adalah jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesukamu, dan penghalangmu itu untuk melakukan kejelekan adalah rasa malumu. Jadi bagi siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan terjerumus dalam kejelekan dan dalam kemungkaran, dan yang menghalangi hal semacam ini adalah rasa malu kita. Kalimat semacam ini juga terdapat dalam sebuah hadis, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan ambil tempatnya, silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Apakah Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk mengambil tempat duduk di neraka? Itu adalah sebuah konsekuensi dari sebelumnya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini adalah perintah namun bermakna khabar, berita. Jika dia tidak memiliki sifat malu, maka pasti engkau akan terjerumus dalam kemungkaran. Ini maksud perintah di sini bermakna berita. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa dihiasi dengan rasa malu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi juga jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang berulang. Seorang sahabat Rasulullah SAW, tinggal di zaman yang paling mulia, pernah berkata, andai saja ada satu sujudku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula aku siap dicabut nyawaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia mengatakan hal tersebut? Atas dasar apa ia mengatakan perkataan tersebut? Karena ia benar-benar menyadari tentang firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan hamba-hambanya yang bertakwa. Lantas bagaimana diri kita? Apakah kita sudah termasuk di antara orang yang bertakwa? Satu sujud dia mengatakan aku siap dicabut nyawaku. Karena apa? Bukan satu rakaat, bukan satu salat, bukan satu qiyamul lail, satu sujud. Karena apabila satu sujudnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti dia termasuk di antara orang yang bertakwa. Masalahnya kita bagaimana? Belum ada alat di dunia yang mampu mendiagnosa bagaimana kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum ada cermin yang mampu melihat bagaimana kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang kita dapatkan, titel yang kita dapatkan, pangkat yang kita dapatkan di dunia tidak menjamin bahwa dia lebih bertakwa daripada yang lainnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah umur yang berlalu. Lihatlah berapa lagi kesempatan yang ada.
Innama anta ayyam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaum dhahaba ba'duk. Ketika hari berlalu, maka ketahuilah kesempatanmu untuk hidup pun berlalu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita perbanyak beristighfar. Marilah kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu sampai kapan Allah berikan kepada kita kesempatan. Dan marilah kita berbanyak salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kalian, kepada kita semua, satu hal, satu perkara, dan Allah memulai dari dirinya dan memuji para malaikat-malaikat yang mengikutinya. Apa itu? Salawat kepada nabinya. Dasarnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anna ma'ahum بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا سامع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.